Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini pembahasan terkait Rizik, ya kan. Kali ini Rizik Syihab ada menciptakan sebuah lagu buat Gibran. Ya, kembali lagi tentang Fufu Fafa, ya kan. Para pembenci Jokowi pasti membesar-besarkan hal ini, ya. Kita lihat kali ini untuk membahasnya. Sebelum kita ke video, ya bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Aku punya lagu baru untuk kalian, dengarkan kalian ya. Iya. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa, sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa. Ganyang, ganyang, ganyang Firza Hussein, Iya. ganyang Firza Hussein sekarang juga. Ganyang, ganyang, ganyang Firza Hussein, ganyang Firza Hussein 2016. Iya. Aduh, penasaran ya sama Firza Hussein ya? Tanya aja sama bapak yang ciptakan lagu itu. Iya, tanyakan ya. Opung emang kenal bapak itu sama si Firza Hussein? Wah kenal, dekat kali. Iya. Sering orang itu chattingan. Bapak itu kan sebagai pemimpin agama. Kalau nggak salah itu adalah acara Maulid Nabi, di mana acara itu harusnya berjalan dengan khusyuk, berjalan dengan dengan tenang, berjalan dengan damai, kan begitu Pak? Kenapa kok itu lagunya lain Pak? Itu Bapak yang menciptakan lagunya ya? Pastilah. Wah, ternyata Bapak punya talenta yang menciptakan lagu ya. Luar biasa Bapak. Kalau bisa Pak, jangan lagu Bapak itu aja direkam. Lagu aku ini juga maunya direkam Bapak. Biar kalau bisa kita satu level Pak. Aduh, nggak boleh seperti itu Bapak. Ya, sekarang ini ya kita harus bedakan mana acara agama, mana acara politik. Kan begitu Bapak. Sah-sah saja Pak. Kalau Bapak mau bicara politik sah-sah saja. Tapi forumnya diperhatikan Pak. Kok Bapak sama aja sama Amin Rais Pak? Iya. Acara nikahan di masjid kok ngomongin kondom. Bapak begitu juga Pak. Acara Maulid Nabi kok Bapak ngomongin Fufu Fafa Pak? Ku perhatikan juga orang-orang situ semuanya waktu Bapak nyanyikan lagu itu. Orang itu nggak semuanya Pak simpati. Betul. Ada memang, ya kan? Ada memang yang langsung dia langsung responsif, ya kan? Tapi nggak semua. Karena aku tahu semuanya itu tadinya ingin melihat bagaimana Bapak di dalam casing yang baru, Bapak di dalam nuansa yang baru. Bapak itu membawakan warna yang baru. Ya karena aku tahu orang-orang di sana juga kepingin lihat ya Bapak setelah sekian lama apakah sudah lebih damai, apakah sudah lebih tenang, apakah sudah bisa lebih memberikan aura positif. Itu harapan mereka Bapak, bukan malah ngomongin Fufu Fafa. Tapi Bapak berkaca dulu Pak, ya sebelum kita menjelek-jelekan orang, pernah nggak kita berbuat jelek? Semua orang Indonesia Pak, hampir semua tahu mengenai Bapak dengan Firza Hussein. Ya, tahun 2016 ya beredar chat mesum di salah satu kalau tidak salah di salah satu bukan aplikasi sih, di salah satu komunitas ya. Ada komunitas online, ada chat mesum ya. Sampai tahun 2017 ya Bapak ditetapkan sebagai tersangka beserta juga Firza Hussein Pak. Karena kasus apa Pak? Kasus chat mesum. Ya ingat tuh Pak, kami semua nggak lupa, kami diingatkan kembali. Karena menurut kami itu adalah Fufu Fafa yang sebetulnya. Pokoknya orang-orang yang mencoba-coba menjelekkan, memfitnah pemerintahan, ya kan, itu adalah Fufu Fafa yang sebenarnya.
Lalu 2017 apa? 2017 Bapak lari kan ke Arab Saudi. Bapak 2017 ke Arab Saudi dan akhirnya kepolisian memberikan status DPO. Ya. Dan ternyata apa? Ternyata Anda memohon-mohon untuk melakukan rekonsiliasi kepada pemerintah. 2017 zaman Joko Widodo itu, Pak. Dan aku nggak tahu apa yang jadi pertimbangannya. Akhirnya kasus chat mesum Bapak itu ya ternyata di SP3. Apa itu SP3? Surat perintah penghentian penyidikan. Iya, ya kan? Masih ingat kan Pak, 2018 di SP3 kan. Ternyata apa? Bapak pulang. Setelah Bapak pulang tahun 2020 dibuka lagi kasus chat mesum itu, Pak. Itu Pak, iya kan, jadi tolonglah ya, kalau kita diri kita pernah kotor, jangan pernah kita hakimi orang berbuat kotor gitu loh. Dan itu juga belum tentu benar Bapak, belum tentu benar. Kalau misalnya tidak terbukti benar, berarti Bapak bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik, karena Bapak sudah menuding wakil presiden, sudah menuding Bapak Presiden Joko Widodo, kan begitu ya? Karena di dalam orasi Bapak itu, Bapak juga bukan cuma bahas masalah fufafa, Bapak juga juga sudah menjelek-jelekan pemerintahan. Kan begitu. Memang betul presiden kami itu tinggal sebulan lagi. Tapi ingat Pak, walaupun sebulan lagi, dia itu tetap presiden Republik Indonesia. Dan Bapak ingat ya, Bapak juga dipulangkan waktu zaman dia kan. Waktu dia masih memerintah kan. Itu dia. Gitu loh ya. Jadi aku nggak ngerti ngelihat Bapak. Bapak bisa dikatakan punya pengalaman luar biasa lah ya. Bapak punya pengalaman keluar masuk penjara. Ya, punya pengalaman ya tersandung kasus hukum. Ya kan? Yang luar biasanya lagi 3 periode presiden lagi. Zaman Megawati, SBY dan juga Joko Widodo. Itu prestasi luar biasa itu, Pak. Jarang-jarang ada orang bermasalah dengan hukum ya di 3 masa pemerintahan presiden. Kurasa Bapak orang satu-satunya. Gitu loh ya. Jadi bagi yang belum tahu, yang pertama tahun 2003. 2003 itu Bapak ini ya dijadikan tersangka oleh karena tindakan pengerusakan tempat hiburan ya. Ingat Pak, penutupan tempat hiburan itu bukan ranahnya Bapak, itu ranahnya Satpol PP dan juga kepolisian. Maka tahun 2003 Bapak divonis 7 bulan kan? Itu dia. Baru 2008 Bapak ini juga terkena kasus pengeroyokan ya, mengarahkan massa untuk melakukan pengeroyokan. Di mana? Di Monas. Waktu itu ada aksi yang dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan dan Keyakinan dan Kerukunan Beragama dan Berkeyakinan ya. AK2B2 ya. Jadi waktu itu masa Bapak terprovokasi ya, Bapak provokasi mungkin lebih tepatnya untuk melakukan penyerangan terhadap massa yang ada di Monas. Oleh karenanya Bapak kena lagi 1,5 tahun kan. Itu dia. Dan juga ada 3 kasus lagi ya, yaitu kasus kerumunan di Petamburan, Megabendung, dan juga kasus swab test di Bogor ya. Jadi kalau bisa dikatakan Pak, nggak semua kami orang bodoh Pak. Nggak semua kami orang bodoh. Kami netizen pintar, rakyat sudah pintar. Ketika Bapak keluar, kami akan melakukan perbandingan. Bagaimana Bapak yang dulu dengan Bapak yang sekarang? Oh ternyata nggak ada rubahnya, tetap sama. Gitu loh. Aku nggak berbicara masalah keyakinan Bapak. Aku nggak berbicara mengenai status Bapak sebagai ulama yang melekat di Bapak. Tidak. Sebagai pemuka agama, ya kami wajib untuk menghormati semuanya. Wajib. Tapi ketika Bapak sudah masuk ke ranah politik, berarti Opung Parbelak juga berhak dong untuk mengomentari. Iya kan, itu dia. Apalagi masalah tentang hukum ya. Karena apa? Karena ini berbicara tentang hukum.
Ya, karena ketika seseorang melakukan perbuatan ya pencemaran nama baik, maka konsekuensi yang akan diterimanya adalah hukuman paling cepat itu 4 tahun penjara. Karena apa? Terbukti memberitakan ya atau menyebarkan berita bohong gitu loh ya. Jadi jangan pernah kita menyebarkan berita bohong kalau kita belum tahu kebenarannya, Pak. Karena Bapak nanti undang-undang ITE harus kujelaskan, Pak. Harus gua ajar-ajari lagi. Itu dia. Ingat, Pak, rekam jejak Bapak juga nggak bagus. Ya, kecuali kalau rekam jejak Bapak bagus ya kan. Bapak sebagai seorang katakanlah seorang politisi yang berdasarkan agama, ya kan, nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan. Tapi ketika sudah masuk ke dalam ranah politik, Bapak, kurasa itu nggak elok lah, ya. Karena apa? Mencampur adukan agama dengan permasalahan politik bangsa ini, aku rasa nggak elok, ya. Kenapa kalau misalnya NU bisa? NU kan dalam rangka bukan untuk menjelek-jelekan dan juga bukan untuk menyerang siapapun. Aku di sini tidak membela NU karena apa? Karena mungkin NU juga ya, kiai-kiai NU, penceramah-penceramah NU ya, itu sama dengan hati kami, Pak. Kami risih dengan orang-orang yang menyebarkan berita-berita bohong yang cenderung memecah belah dan juga merusak kerukunan antar umat beragama. Itu aja sih, Pak, masalahnya, ya kan? Sekarang kenapa Bapak berbuat seperti itu? Ya, Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa? Apa masih sakit hati ya? Jadi ku bilang sama kalian kawan-kawan ya, kawan ini ya melakukan hal-hal tersebut ya, itu ada berbagai macam motivasinya ya, ada berbagai macam motivasinya. Yang pertama ya, mungkin Bapak ini ingin menunjukkan kekuatannya yang udah gak seberapa itu. Ya kan? Ya udah nggak seberapa. Karena apa? Karena pentolan-pentolannya udah masuk ke Kim Plus. Karena dia juga pernah bilang, ya kan? Jangan pernah kalian bully PKS. Karena apa? PKS itu sedang PKS itu memang terpaksa melakukan itu. Ya kan? Itu berarti kan kita kan sudah tahu bahwasanya selama ini mereka melakukan demo, mereka melakukan aksi, itu bukan berdasarkan membela agama, tapi membela salah satu paslon. Gitu loh. Lain hal dengan masalah Ahok. Mungkin versi mereka Ahok itu Ahok itu menistakan agama. Ya mungkin kalau secara pasal-pasal dan juga undang-undang ya mungkin ya udahlah, kami relakan lah. Kan begitu. Tapi kurasa lebih banyak kalian menistakan agama daripada Ahok. Karena apa? Banyak kali kekerasan yang kalian lakukan. Ya, karena bagi kami semua umat beragama dan semua agama yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, selalu mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Coba pernyataan Bapak juga di beberapa media sosial mengatakan apa? Kita akan berhadapan dengan pasukan berani mati bela Jokowi. Semua warga Jakarta yang umat titik. Saat ini saya sarankan untuk asa golok di rumah masing-masing. Pak, nggak usah Bapak suruh juga udah ngasa golok orang itu, Pak. Banyak gunanya untuk motong kayu, motong ayam, motong bambu. Karena apa? Kalau nggak diasah karatan dia, Pak. Ya, tapi maaf Bapak, sebagai seorang pemuka agama, Bapak nggak pantas mengatakan seperti itu. Terus Bapak pancing-pancing lagi ya, mengatakan nanti kita lihat kalau mereka merusak ketertiban umum, kalau mereka itu merusak seperti halte-halte dan juga tempat-tempat umum, maka kita akan lakukan tindakan. Pak, yang melakukan tindakan bukan Bapak, tapi kepolisian. Kalaupun pada akhirnya aksi bela Jokowi ya, aksi rela mati bagi entah apapun namanya itu ya, ternyata menuju ke anarkis, itu bukan ranah Bapak, itu ranahnya kepolisian.
Gitu loh. Tapi aku yakin Pak, aku percaya aja ya, tidak akan mungkin ya, tidak akan mungkin kalau memang ada aksi. Ini kalau ada ya, aku nggak tahu ini akalan-akalan beberapa oknum saja ini yang melebih-lebihkan. Kalau memang mereka melakukan aksi, tidak akan pernah ada namanya tindakan anarkis, nggak akan pernah. Kalaupun ada tindakan anarkis itu perlu diinvestigasi ya, diinvestigasi oleh kepolisian apa menjadi motivasinya dan betulkah mereka itu bagian daripada massa yang melakukan aksi tersebut. Bukan Bapak suruh-suruh orang ngasah golok untuk menyerang mereka. Bapak kenapa sih Pak? Udah lama nggak perang. Bapak salah pilih tempat Pak. Indonesia bukan tempat untuk perang. Kalau Bapak mau cari tempat untuk perang, Bapak pergi ke luar negeri sana, ya kan? Ini Indonesia bukan tempat untuk perang. Cukup, ya. Apapun yang menjadi ceritanya, baik itu ras, ya, agama, suku, golongan, segala macam, tidak ada alasan untuk kami masyarakat Indonesia Bapak ajak untuk berperang, nggak ada Pak. Gitu, kayak orang nggak punya otak aja Bapak bikin kami. Kami masih punya otak, masih punya adab Pak, ya kan? Ya, kalaupun kami bela Jokowi lewat konten-konten ataupun lewat juga misalnya narasi-narasi kami, bukan karena kami buzzer. Ku bilang sama Bapak, aku nggak pernah dibayar. Mulai dari Pilpres kemarin sampai sekarang nggak pernah dibayar. Jadi jangan Bapak bilang apa namanya buzzer-buzzer, bukan. Yang kami inginkan adalah semuanya berjalan dengan baik Pak, gitu. Kalau Bapak tidak suka calon Bapak tidak naik kemarin itu, ya udahlah diam aja lah Bapak, gitu. Lihat-lihat aja lah. Sekarang yang jadi pertanyaanku Pak, ya Bapak melakukan hal-hal tersebut, Bapak melakukan atas inisiatif sendiri atau ada yang nyuruh? Jawab Pak. Iya kan? Ya kalau memang inisiatif sendiri ya sudahlah, ya kan kami hargai itu. Tapi kalau memang ada yang nyuruh, siapa orangnya? Paling orangnya itu juga. Udah tahu kami. Kalau ini aku disclaimer dulu ya, aku tidak mau menciptakan gesekan dengan kaumnya Bapak, tidak. Tapi ketika Bapak membicarakan masalah fufu-fafa, pesawat jet pribadi, ya kan, itu udah ada ranahnya sendiri Pak. Biarlah KPK yang menyelidiki. Memang kalau memang masalah fufu-fafa ini memang betul adanya, biarlah kepolisian yang menyelidiki. Sampai sekarang pun juga polisi tidak bergerak. Kan begitu. Sekarang begini, terlalu bodoh polisi tidak melakukan penangkapan kalau memang akun fufu-fafa itu nyata-nyata benar-benar miliknya Gibran Rakabuming Raka. Oh nggak bisa kau bilang gitu Opung Parbelak, dia itu kan anak presiden. Ya buktinya Kaesang ya didesak untuk memberikan klarifikasi mengenai mengenai pesawat jet pribadi. Akhirnya apa? Dia datang sendiri kan tanpa ada surat panggilan dari KPK. Ya kalau memang dia lakukan, dia gentleman gitu loh. Aku yakin Gibran itu bukan orang pengecut. Ya, apa takut Bapak karena Gibran itu anti intoleransi? Jadi tahu enggak kalian, aku jujur aja ngelihat kawan ini, kurasa gerah kawan ini. Karena apa? Gibran nyata-nyata melakukan tindakan ya yang betul-betul melawan intoleransi selama dia menjadi wali kota di kota Solo. Yang pertama masalah penutupan gereja. Ada beberapa gereja di Solo, biar tahu kalian, yang ditutup, dilarang untuk beribadah. Akhirnya apa? Dia buka sendiri pelangnya, dia copot itu larangan beribadah itu, dan tahu ya, dia bantu untuk masalah pengurusan izin gereja tersebut. Setelah itu apa? Ya, festival kalau tidak salah itu festival budaya yang dilakukan atau dilaksanakan oleh teman-teman kita dan saudara-saudara kita oleh yang dari suku Tionghoa ya. Dan tahu kalian, oleh karena mereka ditakutkan mendapatkan intimidasi, akhirnya apa yang dilakukan Bapak Gibran ini? Ya, dia parkirkan mobil wali kota, mobil dinasnya itu parkir di acara festival itu sebagai tanda bahwasanya dia juga hadir dan dia juga ambil bagian dalam pengamanan tersebut. Ujungnya apa? Semua berjalan dengan baik. Dan pada acara Natal dan Tahun Baru,
kota Solo itu dihiasi bernuansa Natal. Itu. Jadi yang kita perlukan pemimpin seperti ini. Dan ini yang membuat kalian takut. Membuat para pembenci Jokowi takut, terlebih lagi kaum-kaum intoleran. Aku tahu itu karena apa? Gibran pasti akan mengambil tindakan yang sangat keras ketika ada intoleransi ada di Indonesia ini. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau ku bilang ya udahlah, kami hanya mengingatkan Bapak, jangan kejadian yang ada di Monas itu terulang lagi, Pak. Iya kan? Kan Bapak waktu itu 2008 itu Bapak terkena pasal mengenai pengarahan massa untuk melakukan tindakan kekerasan. Jangan pasal itu lagi dikenai kepada Bapak. Karena apa? Karena Bapak terpancing untuk melakukan provokasi gitu loh, Pak. Ya kami kan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami hanya mengingatkan Bapak yang jauh lebih tua daripada kami untuk tidak jatuh ke lubang yang sama, Pak. Tapi kalau lubang yang itu, Pak, beda. Ini lubang yang jahat, Pak, bukan lubang yang enak. Gitu loh. Maksudnya lubang yang enak itu ya contohnya kita masuk ke ke gorong-gorong gitu loh. Atau misalnya ke gua-gua yang ada tempat wisata. Itu lubang-lubang yang enak maksud saya, Pak. Bukan yang lain-lain loh, Pak. Atau masuk ke ke waterboom, kan ada lubang corongnya masuk sampai ke dalam ke kolam renang gitu, meluncur gitu. Itu lubang yang enak maksud saya. Ya jangan terlalu berpikiran negatif, Pak. Karena saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tindakan mesum disebar-sebarkan ke publik. Nggak mau, Pak. Saya masih menjaga kesopanan, Pak, masih. Alah, oke. Ya, jadi kalau ku katakan, ya cukuplah sampai di sini dulu, Pak. Kalau mau dibahas lagi nanti lanjutannya, Pak, tonton aja videoku yang kedua ya. Salam Parbelok, salam NKRI harga mati. Oh gitu ya, pembahasan opung terkait Rizik ya kan, yang membesar-besarkan Fufu Fafa bahkan di acara yang harusnya damai. Ya kan, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat